Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sehubungan dengan 4 hal yang perlu kita lakukan di saat kita sakit. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Markus pasal 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon kesembuhan, dan ia disembuhkan oleh Tuhan. Imannya bekerja bersama dengan kuasa Tuhan Yesus untuk mendatangkan mujizat dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami sakit, apakah yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama, saudara, datanglah kepada Tuhan dalam doa dan mintalah kesembuhan darinya dengan disertai iman yang sungguh. Ada penyakit yang diakibatkan oleh dosa dan kedegilan hati, seperti contohnya penyakit Barah di Mesir, juga contoh pengalaman perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Oleh karena itu, baiklah kita minta ampun bila ada dosa yang kita lakukan secara sadar atau tidak sadar. Dalam Yakobus 5 ayat 16 tertulis, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terimalah penyakit itu sebagai suatu teguran kasih dari Tuhan bila kita mengalaminya. Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan ketika kita meminta ampun atas dosa-dosa kita. Perlu kita sadari bahwa tidak semua penyakit diakibatkan oleh dosa. Itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor dari diri kita dan lingkungan. Namun yang terpenting, berdoalah dan andalkan Tuhan dalam keadaan sakit. Mintalah kesembuhan dari Tuhan melalui doa. Yang kedua, saudara, ubahlah pola hidup kita. Mungkin penyakit kita disebabkan oleh pola hidup yang kurang baik, terlalu keras dan sibuk bekerja, kurang istirahat, dan kurang waktu untuk tidur. Padahal Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk bekerja dan juga beristirahat. Ada siang dan ada malam, menunjukkan kehendak Bapa Surgawi agar kita tidak selalu sibuk bekerja, tapi juga ingat beristirahat. Ingatlah bahwa saat tidur pun Tuhan memberi berkat-Nya bagi kita. Yang ketiga, saudara, ubahlah pola pikir. Jangan khawatir tentang apapun juga. Penyakit bisa disebabkan oleh stres. Oleh karena itu, biarlah jaga pikiran kita agar selalu penuh dengan iman kepada Tuhan, bahwa semuanya akan selalu baik di dalam Dia. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Milikilah hati yang gembira, sebab hati yang gembira adalah obat. Ingatlah bahwa Tuhan sudah memberikan sukacita dalam hati kita oleh Roh Kudus-Nya. Sukacita oleh karena Tuhan, bukan karena situasi dalam hidup kita. Bila kita bersukacita senantiasa karena Tuhan, maka sukacita kita tidak akan pernah hilang, tetapi terus mengalir dalam hati kita. Yang keempat, saudara, ubahlah pola makan kita. Koreksilah diri kita, apakah selama ini kita makan dengan teratur? Apakah yang kita makan adalah makanan yang baik bagi kesehatan dan sesuai dengan kebutuhan kita? Jangan makan secara berlebihan, dan jangan pula makan terlalu sedikit atau kurang makan. Ingatlah juga untuk makan makanan alami untuk mengobati diri kita. Tuhan menciptakan berbagai buah, tumbuhan, dan berbagai hasil alam yang bermanfaat bagi kita. Sebagai contoh, antibiotik alami adalah jahe, bawang putih, juga madu. Sebaiknya kita tidak bergantung pada obat-obatan kimia. Berdoalah dan andalkan Tuhan Yesus senantiasa. Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat bagi kita. Beribadahlah dan jangan jauhkan diri kita dari persekutuan dan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena janji Tuhan melalui ibadah bahwa Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan melenyapkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bila saat ini saudara ada di rumah sakit, berdoalah agar Tuhan memberikan hikmat kepada dokter
yang menangani saudara. Dan berdoalah untuk obat-obatan yang saudara minum, agar semuanya diberkati dan membantu pemulihan kesehatan saudara. Percayalah bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, berserahlah selalu kepada Tuhan dan percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan. Kalau saat ini Tuhan ada saudara-saudara pendengar renungan ini yang mengalami sakit, kami berdoa agar Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan baru dan memberikan kesehatan yang sempurna bagi tubuh mereka. Tolong kami ya Tuhan, agar kami senantiasa berhikmat, memiliki pola hidup yang benar dan pola pikir yang benar seturut dengan kehendak firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu, tidak melawan firman-Mu, taat dan setia kepadamu. Sebab janji firman-Mu, ya dan amin. Engkau akan memberkati dan menolong kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu yang bersandar dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kesembuhan terjadi saat ini bagi setiap yang mengalami sakit. Pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan dari Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kesembuhan, mujizat terjadi saat ini. Terima kasih Bapa. Berkati kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.